Halo guys, welcome back to my channel Nogi in Japan. Hari ini lagi turun salju ya guys. Ini aku mau pergi ke sekolah mengemudi. Nanti aku bakal ceritain bagaimana caranya mendapatkan SIM di Jepang. Ini lagi nunggu bisnya, belum datang. Sebentar lagi bisnya akan datang guys. Gozaimasu. Hai, Yukiですね。いっぱい入ってる。お願いします。Yeah. Oke guys, bagi kalian yang mau tahu tentang cara mengambil SIM di Jepang, nanti aku bakal ceritain bagaimana cara ambil SIM di Jepang. Dan di depan ini itu mobil-mobil yang akan jadi buat latihan menyetirnya. Mobil-mobil yang ada di sekolah mengemudi. Kebetulan lagi salju sekarang ya, jadi lagi dibersihin. Mau siap-siap dulu guys. Ini nggak bisa record karena nanti mau ngepeng. 都市部においては多くの場合駐車が禁止されています。しかしパーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある時間制限駐車区間では制限に従って駐車することができます。パーキングメーターがある時間制限駐車区間で駐車するときは全車が急停止しても追突しないだけの車間距離を取るとともに、前者ばかりでなくその前方の状況にも注意しましょう。また道路に駐車中の車両に追突しないよう注意しましょう。 A few moments later. Oh yes, ini aku udah selesai belajarnya. Mau keluar dulu. Ini masih turun salju ya. Itu mobil untuk latihan mengemudinya. Ini adalah ruangan untuk ujian ya. Jadi ujiannya di komputer, nanti kita disuruh milih benar atau salah gitu. Ini ruangan simulasi. Nah, ini toiletnya. Oke guys, jadi di sini aku akan menjelaskan cara mendapatkan sebuah SIM di Jepang.
Jadi mendapatkan sebuah SIM di Jepang bukanlah suatu hal yang mudah ya. Peraturan untuk mendapatkan SIM di Jepang itu sangatlah ketat, sehingga tidak semua orang bisa memilikinya. Selain itu ujian yang dilalui pun cukup sulit, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti sekolah mengemudi agar dapat lulus dari semua ujiannya. Jadi jika di Indonesia kita itu dengan mudah mendapatkan SIM dengan membayar calo gitu, maka berbeda dengan di Jepang. Selain tidak ada calo, tidak semua orang bisa memiliki SIM. Orang yang bisa mendapatkan SIM hanyalah orang yang benar-benar bisa menyetir dan lulus dari setiap ujiannya. Maka tidak heran jika tingkat kecelakaan di Jepang itu sangatlah tergolong rendah. Nah, jadi untuk meminimalisir tingkat kecelakaan, Jepang sangatlah ketat ya. Untuk bisa mendapatkan SIM, kita harus terlebih dahulu mendaftar dan membayar biaya administrasinya. Perlu diketahui bahwa biaya administrasi untuk mengikuti ujian SIM tidaklah murah ya. Selain itu proses ujiannya pun tidak sebentar. Hal ini yang membuat orang memutuskan untuk mengikuti sekolah mengemudi. Dengan mengikuti sekolah mengemudi terlebih dahulu, pendaftar bisa mempelajari dasar-dasar yang nantinya akan keluar pada saat ujian. Nah, durasi sekolah pun bisa mencapai 26 jam untuk teori dan 34 jam untuk praktik saja. Ini untuk SIM manual, dan berbeda lagi jika kita mengambil otomatiknya. Itu durasinya lebih sedikit, dan jika mengambil SIM mobil otomatis kita tidak bisa mengendarai mobil manual. Nah, jika ingin mengendarai mobil manual, kita harus mengambil SIM yang manual. Nanti kita bisa mengendarai mobil otomatis juga, gitu. Untuk jadwal sekolahnya itu termasuk bebas dan fleksibel. Setiap orang bisa memilih jadwal sesuai dengan kemampuannya, baik pada weekday maupun weekend ya. Untuk bisa ikut dalam pelajaran di sekolah, maka orang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan untuk mengikutinya pada saat awal pendaftaran itu setiap orang diharuskan mengisi formulir mengenai data diri serta jenis SIM yang ingin diambil gitu. Selanjutnya setiap pendaftar juga diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 300.000 yen atau sekitar 35 juta ya. Itu minimalnya. Jika kita gagal dalam ujiannya, maka durasinya akan lebih panjang dan biayanya juga lebih mahal. Itu biayanya sekitar 50 juta, nyampe 50 juta rupiah. Setelah pendaftaran, para peserta akan diberikan buku pelajaran. Nah, buku pelajaran yang itu buku panduan seperti ini. Ini untuk buku teorinya, dan ini untuk yang prakteknya. Ada juga kisi-kisi untuk soal ujian nanti yang akan diujikan. Itu seperti ini bukunya. Nah, jadi buat kalian yang mau mengambil SIM di Jepang, itu ada pilihan bahasa yang akan kita ambil itu, yaitu ada bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Vietnam, dan bahasa Inggris. Nah, tapi sayangnya bahasa Indonesia nggak ada. Jadi di sini aku memilih bahasa Jepang karena itu yang
lumayan mudah dimengerti karena bahasa Inggris ya nggak terlalu ini ya guys. Jadi aku pilih bahasa Jepang. Nanti misalnya kita pilih bahasa Inggris, itu ujiannya pun akan menggunakan bahasa Inggris. Oke guys, jadi ini adalah suasana di luar ya. Para peserta lagi belajar mengemudi. Jadi aku bakal lanjutin penjelasannya. Jadi ketika pelajaran dasar sudah selesai, maka nanti kita akan diberikan latihan tes di komputer dan tes tertulis memilih maru dan batsu. Jika nilainya di atas 45 dari 50 soal, maka peserta akan lulus dan mendapatkan yang namanya karimeng atau SIM sementara. SIM sementara ini untuk latihan mengemudi di jalan raya. Nanti akan ditemani oleh senseinya untuk mengemudinya. Nah, jadi buat kalian yang misalnya ribet untuk mengambil SIM Jepang di sekolah mengemudi, kalian punya alternatif lain, yaitu menukarkan SIM A Indonesia ke SIM Jepang. Nah, jika SIM yang dimiliki sudah berlaku lebih dari 3 bulan dari tanggal dibuat, proses pengalihannya ke SIM Jepang akan menjadi lebih mudah. Namun jika belum 3 bulan digunakan di Indonesia, maka orang tersebut diharuskan mengikuti ujian SIM dari awal. Nah, jadi untuk mendapatkan SIM di Jepang bukanlah hal yang mudah dan murah ya. Karena alasan inilah banyak orang memilih untuk mengikuti sekolah mengemudi atau kursus agar bisa lulus ujian SIM. Dengan begitu peluang untuk lulus dan mendapatkan SIM menjadi lebih besar. Tetapi jika kalian ingin memilih alternatif yang tadi, menukar SIM A ke SIM Jepang, itu bisa jadi pilihan dan biayanya pun lebih murah ya. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Arigatou gozaimashita. Oke guys, jadi aku udah nyampe, ini udah selesai belajarnya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, terima kasih.